Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santa Anna Line, salah seorang dari 40 martir Inggris dan Wales. Santa Anna Line hidup di Inggris pada masa reformasi Anglikan, saat dimana agama Katolik dinyatakan terlarang dan para pengadutnya dihukum mati. Ia lahir sekitar tahun 1563 di Dunmore, Essex, Inggris, sebagai putri sulung William Hingham of Jenkins Marden, seorang Calvinis Puritan, atau para pengikut fanatik tokoh reformasi John Calvin yang makmur dan berpengaruh. Nama kecilnya adalah Alice Hingham. Sekitar tahun 1580, Alice dan adiknya William Hingham dalam terang Roh Kudus mengambil keputusan berani menjadi anggota gereja Katolik. Akibat keputusan ini, mereka diusir dari rumah dan dicabut hak warisnya. Namun mereka tidak takut sama sekali dan tidak menggoyahkan iman kedua bersaudara ini. Alice dan William Hingham telah menemukan mutiara surgawi dan mereka tidak akan melepaskannya lagi. Roger Lyon bersama William Hingham ditangkap saat sedang mengikuti misa hari Minggu. Mereka berdua disiksa dan dipenjarakan karena iman mereka. William Hingham dapat dibebaskan dengan membayar uang jaminan, sementara Roger Lyon dibuang ke Flanders, Belgia. Ia meninggal sebagai seorang martir Kristus di pengasingan tersebut tahun 1594. Sejak suaminya dibuang ke Flanders, Anna membaktikan hidupnya membantu para imam Katolik yang dikejar-kejar oleh polisi kerajaan. Ketika Pater John Gerard SJ membuka sebuah rumah perlindungan untuk menyembunyikannya para imam Yesuit di Inggris, Anna menawarkan diri mengelola rumah perlindungan tersebut. Walaupun ia sering sakit-sakitan, namun Anna Line mampu mengelola rumah perlindungan ini selama 3 tahun. Ia telah menyelamatkan banyak imam Yesuit dari kejaran mata-mata kerajaan. Ketika Pater John Gerard SJ ditangkap, Anna bersikeras tidak menutup rumah perlindungan tersebut. Ia bahkan mengatur upaya pembebasan Yesuit tersebut dari penjara Tower of London yang terkenal itu. Upayanya sukses dan Pater Gerard selamat dari hukuman mati. Peristiwa penangkapan yang terjadi tanggal 2 Februari 1601. Saat polisi datang, Pater Franciscus Page, imam yang memimpin misa, berhasil meloloskan diri dan bersembunyi di ruangan rahasia yang sudah disiapkan. Anna bersama rekannya Margaret Gates ditahan. Margaret dibebaskan dengan uang jaminan, sedangkan Anna dipenjarakan di Newgate. Anna Line disidang dengan dakwaan menampung seorang imam Katolik dan dijatuhi hukuman mati. Saat berada di tempat pelaksanaan hukuman mati, Anna diminta mengucapkan kata-kata terakhir di depan rakyat Inggris. Dengan lantang, wanita pemberani ini mengulangi apa yang telah ia katakan di depan pengadilan. Saya dihukum mati karena memberi tempat tinggal bagi seorang imam Katolik.
Saya menyesal hanya dapat menampung seseorang atau seorang. Saya berharap dengan penuh jiwa saya bisa memberi tempat tinggal bagi 1.000 orang. Hari itu 27 Februari 1600, darah para martir Kristus kembali tumpah di tanah Inggris. Santa Anna bersama seorang imam Yesuit, Beato Roger Wilcox SJ, dan seorang imam Ordo Benediktin, Beato Mark Batchworth OSB, wafat di atas tiang gantungan sebagai saksi iman yang tidak tergoyahkan. Anna dibeatifikasi bersama Mark Batchworth OSB 15 Desember 1929 oleh Paus Pius ke-11. Sedangkan Roger Wilcox SJ dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II 22 November 1987. Anna kemudian dikanonisasi 25 Oktober 1970 oleh Paus Paulus ke-6. Perayaan 27 Februari, lahir sekitar tahun 1563, kota asal Dunmore, Inggris, Essex, Inggris. Wafat sebagai martir digantung di Tyburn, London, Inggris, 27 Februari 1601. Venerasi 8 Desember 1929 oleh Paus Pius ke-11, Decree of Martyrdom. Beatifikasi 15 Desember 1929 oleh Paus Pius ke-11. Kanonisasi 25 Oktober 1970 oleh Paus Paulus ke-6. Salam dan doa, terpujilah Tuhan. Amin.